Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena sekarang Ibu recording di jam siang, jadi selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi pada hari ini tanggal 30 bulan 7 2020, karena di jam pelajaran kita di pagi hari tadi diisi dengan live IG penyerahan hewan kurban yang dilakukan di SMP Yadika. Jadi kita tidak bisa melakukan pembelajaran pada hari ini. Namun untuk mengatasi hal tersebut supaya pembelajaran kita tetap berlangsung dan tidak ada yang tergeser, tidak ada yang ketertinggalan, makanya Ibu record untuk materi ini supaya kalian paham. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan nanti silahkan menghubungi Ibu ya. Yang pertama kita akan mempelajari tentang perencanaan karir pegawai ya. Perencanaan karir pegawai berisi 3 subtema, yaitu perencanaan karir pegawai, ada pengembangan karir, ada pola karir. Kemudian nanti kita akan melihat contoh-contoh dokumen dari perencanaan, pengembangan, dan pola karir. Baru nanti di akhir ada rangkuman. Jadi hanya ada 3 subtema, perencanaan, pengembangan, sama pola karir. Nah, sedangkan yang 4 dan 5 itu bukan materi atau subtemanya, namun itu lebih kepada dokumen dan nanti ada simpulannya seperti itu. Mari kita lihat yang pertama, perencanaan karir pegawai ya. Jadi perencanaan karir itu diperlukan supaya meningkatkan karir atau jabatan seseorang ya. Kenapa harus ditingkatkan? Karena banyak sekali kita lihat orang-orang yang sangat stagnan, hanya berada di posisi yang itu-itu saja, tidak meningkat, sehingga menimbulkan stres, kecewa, dan sebagainya ya. Nah, kemudian mari kita lihat pengertian dari yang pertama, karir. Jadi karir itu adalah perkembangan dan kemajuan seseorang di dalam kehidupannya, baik pekerjaan maupun jabatannya ya. Nah, jadi ketika seseorang dikatakan bagaimana kehidupan karir kamu gitu ya, bagaimana kelanjutan atau kemajuan yang kehidupan yang sedang kalian rasakan gitu. Gimana sih karir kamu di perusahaan tersebut? Gimana karir kamu di dalam keluargamu gitu ya. Jadi ada kemajuan enggak gitu ya. Nah, jadi kemajuan dan perkembangan itu disebut dengan karir. Nah, lalu ada jalur karir. Jalur karir ini adalah suatu pola urutan pekerjaan yang harus dilalui oleh pegawai untuk mencapai karir tertentu. Nah, jadi kalau yang karir tadi perkembangan, jalan menuju si karir ini itu namanya jalur ya. Tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang untuk mencapai si karir itu. Tahapan-tahapannya itu, jalan yang ditapaki itu bisa bermacam ragam gitu, sama seperti kalian ketika kalian ingin menjadi lulusan siswa SMK dalam jurusan AP gitu. Tahapan apa, pola karir apa yang kalian lalui? Kalian melalui kelas AP1, kelas AP2 dan AP3, kalian mempelajari sarpras di sana, teknologi perkantoran, kalian mempelajari tentang komputer, tentang arsip, tentang kepegawaian dan sebagainya. Nah, apa yang kalian lalui itu dinamakan dengan jalur karir ya. Kemudian ada tujuan karir, di mana ada suatu hal tentunya ada tujuannya. Nah, jadi tujuan karir itu sendiri yaitu jabatan tertentu, ini pengertiannya, jabatan tertentu yang akan dicapai oleh si pegawai jika memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Nah, jadi tujuan itu apa sih? Nah, tujuan itu adalah hal yang ingin dicapai oleh si pegawai. Jadi ketika ada karir, ada tujuan karirnya. Tujuan karir kamu apa? Jadi saya ingin menjadi manajer one day di perusahaan ini gitu ya. Nah, kualifikasi apa yang harus dia penuhi ketika dia ingin menjadi manajer tersebut? Nah, kualifikasi itu, persyaratan-persyaratan itu, skill-skill yang harus dipenuhi itu adalah supaya dia mencapai tujuan tersebut ya. Nah, jadi tujuan karir itu adalah jabatan tertentu yang akan dia tuju
dengan memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan, seperti itu. Kemudian ada pengertian perencanaan karir. Nah, perencanaan karir sendiri itu adalah proses penentuan tujuan dan jalur karir seseorang dalam bekerja. Nah, di sini proses penentuan tujuan dan jalur karirnya itu adalah cakupan dari perencanaan karir. Apa sih perencanaan karir kamu? Nah, misalnya kita tanya kepada orang, nah dia pasti akan menjawab, aku punya tujuan ingin menjadi manajer, jadi aku harus melalui langkah-langkah untuk menghadapi tahapan-tahapan dan mengalahkan orang-orang lain yang punya kompetensi dalam hal itu, seperti itu ya. Jadi perencanaan karir itu adalah tujuan dan jalur karir apa sih yang mau dia tempuh gitu ya, seperti itu. Kemudian kalau yang tadi pengertian, nah sekarang apa sih tujuan dari perencanaan karir itu sendiri gitu ya. Nah, tujuannya yang pertama mencapai kepuasan pribadi. Bayangkan kalau misalnya kalian ketika kalian berencana untuk menjadi lulusan SMK AP dengan predikat terbaik misalnya. Kemudian kalian mencapai hal itu pasti ada kebanggaan yang sangat luar biasa membuncah gitu ya di dalam hati kalian gitu. Kemudian selain mencapai kepuasan pribadi, kalian juga memperoleh kesadaran dan pemahaman diri. Kalian jadi lebih mengenal diri kalian sendiri. Kalian jadi lebih tahu potensi apa sih yang aku miliki gitu ya. Kalian juga jadi tersadar, ternyata apa yang aku lalui tidak seberat itu, dan ternyata aku mampu gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada efisiensi usaha dan waktu. Nah, ketika kalian merencanakan karir, ada perencanaan ya. Ketika kalian ingin menuju sesuatu, kemudian kalian merencanakan dan itu berhasil, worth it, itu usaha kalian itu menjadi lebih gampang. Yang harusnya misalnya kalian ingin mendaki gunung deh, nah ya, kalian ingin mendaki gunung, ingin berada di puncak gunung, kalian merencanakan dulu nanti harus lewat jalan mana. Nah, jadi ketika kalian sudah merencanakan, kalian melakukannya, usahanya jadi lebih mudah. Karena kenapa? Kalau kalian nggak merencanakan, pas kalian mendaki pasti kalian nyasar kan, belok sana, belok sini, buang waktu, buang usaha. Nah, jadi ketika kalian punya perencanaan karir, ada efisiensi di sana ya. Nah, kemudian yang keempat, mempersiapkan diri untuk memperoleh penempatan dan penghasilan yang sesuai. Jadi ketika kalian punya kompetensi di bidang A, tapi kalian malah ditempatkan di bidang B, kalian ingin berada di bidang A tersebut, kalian sudah mempersiapkan diri. Aku ingin berada di bidang itu karena aku pengen punya penghasilan yang sesuai dan penempatannya sesuai dengan kompetensi yang aku punya, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kelima, mengetahui prospek karir pegawai di masa depan sejak awal. Jadi kalian tahu prospek karir kalian dari awal itu seperti apa ya. Misalnya kalian ingin berada di suatu jabatan, kemudian dari awal kalian sudah merencanakan. Nah, jadi dari awal kalian sudah tahu nih, oh prospek karir ketika aku berada di posisi ini seperti ini, begitu ya. Nah, kemudian ada manfaat perencanaan karir. Manfaat yang pertama yaitu menjaga semangat kerja pegawai ya. Bayangin kalau misalnya kalian di suatu perusahaan nih, gak ada yang namanya jenjang karir, gak ada yang namanya urutan karir. Nah, itu kalian pasti sudah wanti-wanti, aduh gimana ya supaya karir aku naik, supaya penghasilan aku naik. Perusahaan ini tidak memfasilitasi hal tersebut ya. Jadi kita jadi gak semangat, jadi aduh males yang penting kerja dapat duit ngasal-ngasal, toh nggak ada jenjang karir, nggak ada yang mau dicapai gitu ya. Jadi dengan adanya perencanaan karir ini kalian menjadi lebih semangat gitu ya. Kemudian yang kedua, menginformasikan jalur organisasi yang jelas. Nah, of course kalau misalnya kalian berada di suatu organisasi, ada dong struktur organisasinya gitu ya. Nah, jadi walaupun ada struktur organisasi, jalur-jalur atau tahapan yang harus kalian tempuh, nah itu ada ketika kalian atau perusahaan itu ngasih jenjang karir. Begini loh jenjang karir ketika kamu punya kualifikasi ini, terus kamu punya persyaratan ini gitu ya. Jadi jalur organisasi pun diinformasikan dengan jelas kepada kalian, begitu ya. Nah,
Kemudian yang ketiga, mewujudkan peluang kerja yang sama. Jadi di dalam perencanaan karir gak ada yang namanya karyawan terkasih, karyawan tersayang, karyawan orang dalam ya. Jadi peluangnya sama antara satu dan lainnya. Karena di dalam jenjang karir, orang-orang yang dipilih itu adalah orang-orang yang berkompeten, punya kemampuan dalam hal tersebut. Jadi walaupun misalnya itu orang dalam, kalau dia nggak punya kompetensi atau persyaratan yang sesuai, dia nggak akan terpilih gitu ya. Jadi punya peluang kerja yang sama. Kemudian mengembangkan pegawai yang pantas dipromosikan. Nah, jadi pegawai-pegawai yang kompeten ini akan dipromosikan sepantasnya gitu. Nggak ada yang namanya dia diajukan, nggak ada yang namanya dia didahulukan oleh orang-orang yang tidak berkompeten tadi, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mempermudah penempatan. Nah, ini juga menguntungkan bagi pihak si organisasi. Ketika orang-orang ketika adanya perencanaan karier, orang-orang yang di dalam perusahaan itu disaring kompetensinya, kemudian akan ditempatkan sesuai dengan penempatan yang sesuai dengan posisi. Nah, sesuai dengan posisi yang telah ditetapkan gitu. Jadi ketika di dalam suatu perusahaan ada orang-orang yang punya kompetensi manajerial, nah dia disaring nih, orang-orang manajerial disaring, nanti dilihat lagi siapa yang paling terbaik di antara itu semua, kemudian tinggal ditempatkan nih sama si orang HRD ya, biasanya personalianya. Nah, jadi perencanaan karir ini sangat mempermudah penempatan ya. Kemudian mengetahui potensi pegawai. Nah, dengan adanya perencanaan karir, potensi si pegawai, kompetensinya, skill-skillnya itu sangat mudah diketahui. Karena kenapa? Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan itu nanti didata oleh si personalia, si HRD gitu ya. Nah, kemudian kebutuhan pegawai di masa depan terpenuhi. Nah, jadi dengan adanya si perencanaan karir, ketika nanti one day, posisi manajer ini nanti akan pensiun di tahun sekian, itu udah ada backupan, udah ada saringan orang-orang yang nantinya akan dimasukkan ke bidang tersebut. Jadi kebutuhan pegawai itu udah nggak dirisaukan lagi nanti ya, SDM-nya terpenuhi gitu. Kemudian mengurangi kesempatan kerja di tempat lain. Nah, ini penting bagi si organisasi supaya tidak kehilangan orang-orang yang kompeten. Jadi bagaimana mewadahi orang-orang yang kompeten ini adalah dengan cara memberikan mereka peluang, memberikan mereka jenjang karir yang dimana mereka bisa mengeksplor kemampuan mereka gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya mereka bakal resign atau pindah ke tempat lain ya. Jadi bisa mengurangi kesempatan kerja di tempat lain. Kemudian manfaat yang selanjutnya, membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas. Jadi rencana-rencana kerja yang akan dilakukan itu bisa terpenuhi, bisa terbantu karena jadi dengan adanya perencanaan karir ini, itu bisa membantu terwujudnya rencana kerja yang jelas. Jadi ketika suatu perusahaan punya perencanaan kerja, punya proker lah istilahnya, dengan adanya perencanaan karir itu terbantukan, termudahkan karena udah disaring orang-orang yang kompeten tadi untuk mengerjakan rencana-rencana kerja yang tadi. Bayangkan kalau misalnya si perusahaan gak menyaring kompetensi tiap pegawainya, apakah rencana kerja yang tadi terjalankan? Kan gak ketahuan siapa yang punya potensi seperti itu ya. Jadi perencanaan karir sangat membantu rencana kerja. Kemudian memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Nah, ini sama seperti yang tadi, kebutuhan pegawai di masa depan terpenuhi ya. Jadi di sini pun memberi kepuasan dalam pemenuhan kebutuhan pegawai. Jadi ketika si pegawai ini punya kebutuhan untuk dihargai, punya kebutuhan untuk istilahnya diwadahi kompetensinya. Nah, si karyawan ini jadi puas. Jadi ketika puas, kinerjanya pun jadi baik, seperti itu ya. Jadi perencanaan karir, jenjang karir sangat memberikan dampak yang besar bagi si karyawan. Kemudian menurunkan pergantian pegawai. Nah, ini sama seperti yang mengurangi kesempatan kerja di tempat lain. Jadi dengan berkurangnya kesempatan kerja di tempat lain, jadi nggak ada namanya switch off, maksudnya nggak ada yang namanya pergantian pegawai dalam hal
si karyawan ini keluar, nanti rekrut baru lagi keluar, rekrut baru lagi. Nah, itu sangat menekan biaya, kemudian tidak efisiensi usahanya ya. Jadi buang-buang waktu, buang-buang usaha, buang-buang biaya seperti itu. Kemudian mengurangi penumpukan pegawai di level-level rendah. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kita masuk dalam suatu perusahaan, otomatis kita dimasukkan ke level yang paling bawah. Apalagi kalau kita nggak punya pengalaman ya. Nah, jadi ketika orang-orang masuk numpuk di level bawah, bagaimana cara menempatkan mereka di penempatan yang sesuai ya, dengan cara perencanaan karir ini, dengan jenjang karir, dengan disaringnya kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh si pegawai. Makanya orang-orang yang di bawah ini nggak numpuk, jadinya naik ke atas sesuai dengan apa yang mereka punya, seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Nah, faktor yang mempengaruhi perencanaan karir itu yang pertama ada kehidupan karir, yang kedua dasar karir. Nah, faktor yang pertama itu yaitu tahap kehidupan karir. Kenapa tahap kehidupan karir itu sangat mempengaruhi perencanaan karir? Karena di dalam tahapan ini tahapan kehidupan karir ini ada decision atau keputusan yang diambil, dan itu mempengaruhi terhadap karir seseorang. Nah, tahapan itu ada apa aja? Ada 4. Tahapan yang pertama adalah tahap pencarian identitas. Nah, di dalam tahap ini seseorang itu memilih berbagai alternatif karir. Jadi dia menilai nih, cocok nggak ya kerjaan ini. Jadi ketika kalian nih baru lulus sekolah, terus kalian bekerja kan, masuk ke dalam perusahaan, kemudian kalian ngerasa cocok nggak ya kerjaan ini sama aku, aduh enak nggak ya, nyaman nggak ya gitu. Kadang kalian juga ngerasa, aduh enak ya temen aku di perusahaan sana, aku pengen masuk ke sana lah, kayak gitu ya. Jadi kalian ada pencarian identitas, merasa nyaman atau tidaknya dengan perusahaan tersebut. Kemudian tahapan yang kedua yaitu memilih kesempatan dan menetapkan jalur karir. Jadi ketika kalian sudah mencari identitas, sudah tahu apa yang kalian mau, baru kemudian kalian memilih kesempatan dan menetapkan jalur karir. Nah, jadi setelah pencarian baru ditetapkan. Kalian misalnya punya kesempatan nih, ada perusahaan yang lagi buka lowongan sesuai dengan apa yang kalian mau, sesuai dengan passion dan bakat kalian. Kemudian kalian memilih tuh, kalian pilih di sana atau tetap di pekerjaan tersebut. Decision itu yang kemudian mempengaruhi perencanaan karir kalian. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu mempertahankan kehidupan yang dijalani atau melakukan penyesuaian, yaitu mengubah karir. Nah, di tahapan ketiga ini kalian baru dihadapkan dengan decision atau keputusan antara mempertahankan pekerjaan kalian saat ini atau kalian pengen changing ke yang tadi, ke pekerjaan yang baru tadi gitu. Nah, kemudian baru di tahapan yang keempat itu kekuatan dan kemampuan fisik kalian sudah mulai berkurang, sehingga kalian udah nggak lagi berambisi tuh buat pindah-pindah kerja gitu ya. Nah, jadi kalian udah fokus kepada kestabilan ekonomi gitu ya. Jadi kenapa orang-orang yang udah tua-tua itu nggak yang mikirin udah aku nggak mau berkarir lagi, udah aku udah cukup sampai di sini, gajiku segini aja juga nggak apa-apa, yang penting aku hidup damai, tenang gitu ya. Nah, beda dengan yang tahapan yang tadi, tahapan 1-3 itu sangat mempengaruhi perencanaan karir. Mempengaruhinya antara changing atau tetap di situ gitu. Tapi di perubahan di tahap keempat juga mempengaruhi perencanaan karir. Mempengaruhinya adalah dia tetap di situ, berdamai di situ, dan tidak mengubah apapun. Nah, jadi juga mempengaruhi si perencanaan karir ini jadi nggak naik-naik nih, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah dasar karir. Nah, dasar karir ini adalah dasar dari kehidupan, dasar dari kemampuan yang dipunya. Nah, ada 5 motif dasar nih karir seseorang pegawai dalam memilih dan menyiapkan karirnya ya. Yang pertama, kemampuan manajerial. Nah, jadi ketika seseorang punya kemampuan manajerial, yaitu kemampuan memimpin, nah itu biasanya adalah orang-orang yang kompeten di bidang analisis dan bisa mengatur emosi. Nah, jadi mereka cocok di bidang struktural, sehingga ketika si orang yang punya kemampuan di bidang manajerial, kemudian dia masuk ke bidang yang lain, itu dia akan mencoba untuk move on, cari yang sesuai dengan kecocokannya dia. Jadi ketika dia mengubah hal tersebut, itu perencanaan karirnya jadi ikut berubah gitu ya,
seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan teknis atau fungsional. Nah, di kemampuan teknis ini adalah orang-orang yang berkarir di bidang fungsional ya, seperti guru, dosen, perawat gitu ya. Nah, orang-orang ini ketika misalnya di pencarian identitas, dia itu salah masuknya ke manajerial, dia merasa nggak cocok, merasa this is not what I like gitu ya. Jadi dia berusaha, ayolah aku mau cari yang sesuai dengan passionku gitu. Nah, hal itu bisa mempengaruhi si perencanaan karir ini. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah di bidang keamanan. Jadi seseorang yang punya kemampuan dan kapasitas di bidang keamanan itu biasanya ditempatkan di bidang tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya orang-orang yang tidak sesuai pada tempatnya? Nah, hal itu juga bisa mengubah perencanaan karir dia tersebut ya. Nah, baru yang keempat itu ada kreativitas. Nah, seseorang yang punya dasar karir yang kreatif, orang-orang yang punya ide kreatif, pengen nyiptain atau membangun sesuatu yang original gitu ya. Nah, orang-orang ini nggak cocok kalau misalnya disuruh berhadapan dengan administrasi gitu ya, ataupun dia nggak cocok untuk menjadi orang yang bekerja di bidang fungsional. Nah, jadi ketika orang-orang ini salah ditempatkan karena karena dia nggak tahu apa passionnya dia, nah itu nanti seiring berjalannya waktu dia akan changing, dia akan berubah. Jadi perencanaan karirnya pun akan berganti seperti itu. Kemudian baru yang terakhir adalah otonomi dan kebebasan. Nah, dasar karir yang kelima ini adalah orang-orang yang lebih suka punya ruang bebas, nggak suka diatur, nggak suka didisiplinkan, nggak suka disuruh-suruh. Jadi orang-orang kayak gini ketika bekerja di perusahaan mereka akan merasa jenuh gitu ya. Mereka lebih suka menjadi pekerja seni. Nah, itu bidang yang kebebasan itu bidang seni, pedagang gitu ya. Pokoknya yang punya nilai kebebasan yang tinggi gitu. Seperti yang pernah Ibu rasakan itu, dulu ada driver ojol, dia itu dulu adalah manajer di perusahaan Astra ya. Astra itu sudah sangat settle ya, sangat bagus perusahaannya. Kemudian dia milih buat resignnya bukan ke perusahaan yang lebih settle lagi, tapi menjadi driver ojol ya kan. Makanya Ibu ketemu sama si ojol itu. Nah, kenapa dia resign? Itu karena dia merasa aku nggak bebas, aku diatur, aku nggak punya target. Aku bukan mengejar targetku, tapi target orang lain, seperti itu ya. Nah, orang-orang kayak gini akhirnya changing di tahapan yang ketiga. Tadi kan tahap kehidupan karir ada 4. Nah, di tahapan yang ketiga dia changing, mengubah karirnya, seperti itu ya. Nah, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir seseorang. Nah, kemudian ada jenis-jenisnya. Apa aja sih jenis dari perencanaan karir? Yang pertama ada perencanaan karir di tingkat organisasi. Nah, kemudian ada perencanaan karir di individual pegawai. Nah, apa sih maksudnya? Kenapa ada yang organisasi? Kenapa ada yang individual? Nah, jadi maksudnya adalah perencanaan karir di tingkat organisasi itu kegiatannya atau tahapan-tahapannya itu dilakukan by organisasi ya, oleh organisasi. Nah, kalau yang individual itu dilakukan oleh individunya sendiri begitu ya. Nah, di dalam perencanaan karir di tingkat organisasi itu tahapannya itu ada 5 ya, ada 5 tahapan. Yang pertama itu penempatan kerja. Jadi penempatan kerjanya itu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi dengan harapan itu si pegawai bisa melaksanakan tugasnya dengan baik ya. Nah, kemudian juga dikasih pembekalan. Jadi bukan hanya kamu berkompeten, kamu masuk ke sini tanpa dikasih pembekalan, enggak juga ya. Jadi tetap dikasih pembekalan, dikasih pelatihan, diklat dan sebagainya. Nah, kemudian setelah penempatan kerja baru deh ada pengamatan kerja, pengamatan kinerja. Jadi ketika orang-orang ditaruh sesuai dengan kompetensi yang dipunya, kemudian diamati dan dinilai kinerjanya itu gimana. Apakah sesuai dengan standar, apa di bawah standar, atau mungkin lebih ya, melebihi standar gitu. Nah, setelah diamati nih kinerjanya, baru deh habis itu diidentifikasi kekuatan dan kelemahan si pegawai ya. Masuk ke tahapan ketiga, diidentifikasi nih strength sama weakness-nya ya.
Dia itu punya kekuatan di bidang apa, kelemahan di bidang apa. Baru setelah itu tahapan yang keempat, si organisasi ini menetapkan keputusan karir tentatif, tapi masih bisa berubah ya. Jadi keputusan karir itu dilakukan setelah diidentifikasi kekuatan sama kelemahan si pegawai gitu ya. Nah, baru kemudian tahapan yang kelima, penjadwalan program peningkatan karir. Nah, jadi dibuatlah program-program pendidikan, pelatihan, diklat gitu ya. Ketika yang tadi tuh udah ditempatin, kemudian diamatin tuh, bagus nggak sih kinerjanya? Oh, ternyata dia kurang nih di bidang ini. Nah, ketika kurang di bidang ini, diambil decision nih. Oh, keputusan karirnya dia tetap di sini atau mungkin naik. Nah, kalau misalnya dia naik, diklat apa yang dia butuhkan. Kalau misalnya dia tetap di situ, diklat apa yang dia butuhkan gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperbaiki kinerjanya dia. Kemudian untuk jenis yang kedua, perencanaan karir individual. Nah, itu ada 5 juga ya, ada 5 tahapan juga yang dilalui. Apa aja yang dilalui oleh individu? Yang pertama, penilaian diri ya. Kita juga merasakan bahwasanya dalam proses apapun kita pasti menilai diri kita sendiri. Kekuatan apa sih yang kita punya, kelemahan apa sih yang kita miliki gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi nih siapa kita gitu ya, mengenal diri kita. Kemudian setelah penilaian itu ada, baru deh kita nilai pasar tenaga kerjanya ya kan. Jadi dalam hal ini kita mempertimbangkan kriteria yang dibutuhkan dunia kerja. Kita punya kompetensi misalnya di bidang administrasi. Sekarang pasar tenaga kerja butuh nggak ya admin? Kalau butuh lulusan apa nih? Misalnya kita lulusan SMK, ternyata yang dibutuhkan lulusan S1. Nah, berarti kita menganalisa pasar tenaga kerja bahwasanya administrasi, di bidang administrasi yang dibutuhkan adalah orang S1 gitu. Nah, kemudian kita susun tujuan karir kita. Nah, setelah kita menilai diri, menilai pasar tenaga kerja, baru kita susun tujuan karir. Nah, kemudian kita udah tahu nih bakat passion kita ya kan, udah tahu juga pasar tenaga kerja. Kita tentuin deh tujuan karir kita. Oh, berarti aku pengen jadi seorang admin gitu ya. Pengen jadi seorang admin di bidang di perusahaan karena aku punya kompetensi di bidang itu. Nah, kemudian setelah kita susun tujuan, yaitu bekerja di perusahaan sebagai seorang administrator, baru kemudian kita masuk tahap yang keempat, yaitu menyiapkan rencana strategi ya, rencana-rencana yang strategis. Di sini disusun strategi supaya mencapai si tujuan yang tadi. Nah, strategi apa yang harus kita capai? Misalnya kita tadi mau jadi seorang administrator tapi syaratnya harus lulus S1 misal ya. Nah, berarti kita harus ikut kuliah dulu S1 gitu. Nah, kita udah menyusun tujuan, yaitu tujuannya yang tadi masuk perusahaan itu, tapi harus S1 dulu. Kemudian kita melakukan langkah-langkah strategis yang tadi itu. Kita kuliah dulu, kita ambil dulu pelatihan ya. Kemudian baru habis itu dilaksanakan deh rencananya. Setelah disusun itu kan di kepala kita tuh, oh ya aku harus kuliah, kemudian nanti aku harus ikut kursus ini kursus itu. Nah, baru habis itu setelah direncanakan di kepala baru dilaksanakan. Nah, rencana-rencana itu dilakukan, baru deh si tujuan itu tercapai. Nah, jadi begitu perencanaan karir tahapannya ya. Memang lama sekali. Nah, kemudian karena di sini kurang di PPT-nya, ada tambahan yaitu faktor yang mempengaruhi keberhasilan karir pegawai. Nah, jadi seperti yang kita tahu, perencanaan karir ada nih ya kan. Apa sih yang bisa membuat keberhasilan karir kita? Yang pertama itu adalah pendidikan formal ya. Sekolah kita sampai mana? Kayak yang tadi, menjadi seorang administrator harus lulus S1 ya kan. Nah, pendidikan formal itu sangat mempengaruhi keberhasilan karir. Kemudian yang kedua, pengalaman kerja. Kalian kalau masuk ke dalam suatu perusahaan, pasti yang pertama kali ditanyakan, berapa lama kamu punya pengalaman di bidang ini? Kamu punya pengalaman apa gitu ya? Kamu udah pernah kerja di mana gitu. Nah, jadi selain pendidikan formal, pengalaman kerja juga dibutuhkan. Kemudian prestasi kerja. Nah, ini sangat-sangat menentukan keberhasilan karir ya. Ketika kalian berprestasi, itu menjadi nilai tambah. Kalau misalnya kalian sekolah-sekolah aja ya kan, punya pengalaman kerja-kerja aja, tapi kalian gak berprestasi di bidang itu, hanya mengerjakan, sekedar mengerjakan tapi tidak ahli di bidang itu, maka
nggak ada nilai tambahnya di mata para perusahaan gitu. Kemudian sikap atasan. Nah, sikap atasan ini juga sangat menentukan keberhasilan karir, karena kenapa? Bagi atasan, orang-orang dengan sikap tertentu, dengan kepribadian tertentu itu dianggap nilai plus. Kadang ada atasan yang menganggap orang-orang yang punya nilai kepemimpinan itu baik, kadang ada yang kepribadian baik dianggap baik dan sebagainya ya. Jadi penilaian atasan itu sangat menentukan keberhasilan karir. Kalian mau naik ke jenjang atas, kalau atasan bilang kalian gak pantas, ya kalian gak bakal naik, seperti itu. Kadang ketika kalian gak punya kompetensi, atau maksudnya minim ya, kompetensi kalian minim, kemudian kalian dikasih pelatihan, si atasan suka sama kalian, ya kalian bakal naik gitu ya. Nah, kemudian bobot pekerjaan. Jadi ketika beban kerja seseorang itu sangat tinggi dan melelahkan, otomatis kita menjadi KO duluan gitu. Jadi performance kita jadi nggak bagus. Itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan karir kita ke depannya. Si perusahaan ngelihat dia baru dikasih tugas segini aja dia udah capek nih, udah lelah nih, dia nggak mumpuni, nggak kompeten di bidang ini, seperti itu ya. Kemudian lowongan jabatan. Nah, lowongan jabatan pun sangat menentukan keberhasilan karir. Kalau misalnya kalian punya pendidikan formal, punya pengalaman, punya prestasi, punya segalanya lah, tapi nggak ada lowongannya udah pada penuh, kalian mau kemana ya kan? Seperti itu. Kemudian produktivitas kerja. Kalian punya semua hal yang sama dengan teman perusahaan kalian, teman pegawai kalian, tapi ketika kinerja kalian lebih bagus daripada teman kalian, disitulah nilai plus kalian. Ketika seorang pegawai yang harusnya dia ditargetkan misalnya seorang sales targetnya jual 10 unit elektronik setiap harinya. Nah, satu orang itu hanya bisa menyelesaikan 5 lah, cuma bisa ngejual 5. Si A bisa ngejual 5 nih, tapi si B ini bisa ngejual 11 malah. Nah, produktivitasnya itu tinggi. Nah, itu sangat mempengaruhi keberhasilan karir dia. Nanti one day si atasan ini bakal merekomendasikan dia untuk naik ke tahapan yang selanjutnya, seperti itu. Kemudian nasib ya, atau keberuntungan. Jadi di antara semua itu nggak akan berlaku ketika kalian punya faktor lucky, kalian punya keberuntungan ya. Kadang banyak orang yang dia nggak punya channel, dia nggak punya orang dalam, dia nggak punya pendidikan, nggak punya apa-apa, tapi dia punya faktor lucky, punya keberuntungan gitu ya. Itu juga sangat mempengaruhi keberhasilan karir. Nah, seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada pengembangan karir. Setelah ada perencanaan, pasti harus ada pengembangan. Perencanaan itu kan sesuatu yang dilakukan sebelum action. Sedangkan pengembangan ini adalah bagian dari action. Kita sudah merencanakan nih pengen beli HP ya. Apa yang akan kalian lakukan setelah kalian berencana pengen beli HP? Otomatis nabung misalnya ya kan, nabung beli. Nah, itu nabung beli itu adalah action. Actionnya ini disebut dengan pengembangan karir ya. Nah, jadi pengertian dari pengembangan karir sendiri adalah pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan karir. Kalian udah punya rencana pengen jadi apa, kemudian kalian lakukan, itu namanya pengembangan karir ya. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang pertama memberikan kejelasan dan kepastian karir kepada karyawan, kepada pegawai ya. Jadi dengan adanya action, si perusahaan ini nggak hanya memberikan janji-janji manis gitu, nggak hanya cuman sekedar teori, tapi dia memberikan action, memberikan aksi bahwasanya dia akan melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, menyeimbangkan antara pengembangan karir dan kebutuhan organisasi. Nah, dengan adanya pengembangan karir ini ada keseimbangan nih antara kebutuhan organisasi sama pengembangan karir ya. Jadi nggak hanya serta-merta kembangin aja, tapi kebutuhan organisasinya itu sebenarnya nggak butuh banget gitu, nggak juga gitu ya. Nah, jadi di sini diseimbangkan. Kemudian meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai. Nah,
ketika perusahaan melakukan action untuk mengabulkan perencanaan karir yang tadi, jadi si pegawai ini akan meningkatkan kompetensi yang dia punya ya, kinerjanya pun akan ditingkatkan. Jadi kayak misalnya kalian sekolah dapat peringkat 1, kemudian ortu kalian beliin kalian iPhone sebagai reward, sebagai hadiah, otomatis kalian bakal semangat lagi dong next time untuk meningkatkan kinerja dan kompetensi kalian, seperti itu ya. Kemudian yang keempat itu mendorong untuk meningkatkan profesionalitas pegawai. Jadi dengan adanya pengembangan karir, itu seseorang makin profesional dalam artian dia mengerjakan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada gitu, sesuai dengan profesinya, seperti itu ya. Jadi profesionalitasnya pun meningkat, nggak ada yang namanya leyeh-leyeh, males-malesan, ngerjain seenak-enaknya aja gitu ya. Jadi tujuannya itu. Kemudian manfaat pengembangan karir apa? Manfaatnya itu ada 2, bagi si organisasi dan bagi si pegawai. Bagi organisasi sendiri itu bisa meningkatkan dan mempertahankan pegawai yang berkualitas. Jadi orang-orang yang berkualitas ini akan selalu ada untuk si perusahaan, karena yang namanya orang ketika punya kompetensi, ketika dia tidak dihargai maka dia akan pergi ya. Nah di sini ketika dia dihargai dengan adanya pengembangan karir, otomatis dia akan bertahan. Kemudian yang kedua, mengatur promosi dan rotasi pegawai. Dengan adanya pengembangan karir, nggak ada tuh yang namanya orang-orang stuck di situ aja ya. Ada pertukaran, ada promosi, ada rotasi. Orang-orang yang kurang kompeten nanti dirotasi ke tempat yang lebih rendah. Misalnya orang-orang yang kompeten ditingkatkan dengan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang ketiga, menjamin ketersediaan bakat, kayak yang tadi ya, terjamin tuh kebutuhan SDM-nya. Nah, jadi bakat-bakat orang yang punya talenta ini dipertahankan oleh organisasi, seperti itu ya. Jadi orang-orangnya nggak pergi. Kemudian mengurangi rasa frustasi si karyawan pun bisa dihilangkan dengan adanya pengembangan ini. Jadi ada actionnya gitu. Kemudian meningkatkan nama baik organisasi. Nah, dengan si organisasi memperlakukan pegawai dengan baik, otomatis nama si perusahaan ini jadi baik tuh keluarnya gitu ya. Nah kemudian menjamin pegawai mendapat kesempatan yang sama. Jadi nggak ada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme ya. Jadi nepotismenya nggak ada dengan adanya pengembangan karir di suatu perusahaan. Kemudian mendorong keanekaragaman budaya. Jadi ketika orang-orang yang kompeten disaring, keanekaragaman pun terjadi. Budaya organisasinya nggak hanya melulu tentang si dia, nggak hanya melulu tentang direktur yang ini, tentang presiden direktur yang ini, tapi budayanya jadi bermacam ragam. Kemudian orang-orang yang masuknya dari berbagai kalangan, ras, suku, dan bangsa gitu ya. Nah kemudian bagi si pegawai apa sih manfaatnya? Nah yang pertama itu meningkatkan tanggung jawab ya. Jadi ketika orang-orang itu dikasih pengembangan diri, otomatis dia menjadi lebih bertanggung jawab, karena dia merasa dihargai, merasa dia diwadahi, merasa dia dispesialkan. Nah jadi dia ada tanggung jawab, dia merasa aku kompeten, jadi aku nggak mau menjadi orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kemudian menambah tantangan bagi si pegawai. Ada tantangan tersendiri, aku pengen mencapai ini, aku mau mencapai tujuan karirku yang ini ya gitu. Jadi ada tantangan tersendiri bagi si pegawai, nggak yang hanya oh ya udahlah aku hari ini ngerjain ini, besok ngerjain itu, udahlah aku gini-gini aja gitu kan. Nggak seperti itu. Kemudian memaksimalkan potensi si karyawan. Yang awalnya si karyawan mengira dia cuma punya potensi 1-2, ternyata ketika ada perencanaan dan pengembangan karir, potensinya keluar semua tuh ya kan, 3, 4, 5 keluar semua, seperti itu ya. Jadi memaksimalkan potensi yang dipunya si karyawan, karena kan kita merasa ditantang, kamu punya nggak nih kompetensi, nggak kompeten nggak di bidang ini gitu kan. Kita kayak yang ditantang, setelah ditantang maka kita memaksimalkan diri dong gitu ya. Nah kemudian meningkatkan otonomi di sini adalah kebebasan. Jadi nggak ada yang namanya kamu harus begini, kamu nanti setelah ini kamu naik ke sini ya. Nah nggak ada. Jadi perencanaan dan pengembangan karir itu semuanya dibebaskan kepada si karyawan sendiri yang menentukan mau ke arah mana gitu ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengembangan karir, ada apa aja faktornya? Faktor yang pertama itu adalah jumlah pegawai. Kalau misalnya jumlah pegawainya itu cuma dikit, gimana mau dikembangin ya kan? Siapa yang mau nempatin posisi ke atas, orangnya cuma itu aja. Nah tapi kalau misalnya karyawannya ada banyak tuh,
ada harus banyak yang harus di rolling, harus dirotasi, harus dimutasi. Nah itu juga sangat mempengaruhi pengembangan karir. Kemudian kepribadian pegawai. Nah biasanya itu di dalam suatu organisasi nggak semua pegawai itu berkepribadian baik ya. Ada aja yang menyimpang lah, emosi lah, curang, ambisius ya kan, susah menerima nasihat gitu, apatis itu maksudnya nggak peduli ya, kayak yang bodo amat lah, yang penting aku kerja. Nah itu namanya apatis, kayak nggak peduli aku mau gaji berapa, mau apa gitu. Nah pegawai-pegawai kayak gitu biasanya sulit untuk berkembang, mereka bakal di situ aja gitu ya. Nah jadi kepribadian itu juga sangat mempengaruhi pengembangan karir. Kemudian hubungan antara pegawai dan organisasi. Kalau si pegawai hanya hidup sendiri tanpa peduli si organisasi, nah itu juga pengembangan karirnya juga terpengaruh gitu ya. Pegawainya itu baik banget, kerjaannya bagus, tapi dia sama organisasi bermasalah, itu juga minus gitu ya. Nah kemudian sistem penghargaan. Nah sistem penghargaan di sini karyawan yang baik nih dikasih bonus, karyawan yang kinerjanya kurang baik itu akan dikasih misalnya punishment ataupun misalnya pemotongan. Nah dengan adanya sistem penghargaan ini pun itu mempengaruhi pengembangan karir, orang-orang jadi termotivasi dong untuk aku mau dapat reward kayak gitu kan. Jadi kayak yang dulu ibu punya pengalaman itu magang di PLN Pusdiklat, itu juga seperti itu. Ada karyawan-karyawan yang setiap bulannya diumumkan sebagai karyawan teladan, sebagai karyawan disiplin gitu ya. Nah orang-orang ini akan dinobatkan sebagai orang disiplin dan karyawan teladan itu tiap bulan dan ditempelkan fotonya di depan, jadi semua orang kenal. Jadi ada apresiasi di situ, walaupun kita nggak dapat apa-apa nih, ada apresiasi bahwasanya oh ternyata aku selama ini dihargai, aku dilihat, aku di istilahnya diperhatikan gitu. Nah dengan sistem penghargaan seperti ini itu meningkatkan pengembangan karir. Jadi orang-orang kayak gini nanti one day dia akan one step lebih maju gitu ya, satu langkah lebih maju ke depannya, dia akan berpindah posisi seperti itu. Kemudian ukuran organisasi. Nah jadi semakin besar organisasi itu kan semakin banyak ya jumlah jabatan. Nah jadi banyak pula tuh kebutuhan pegawai. Nah kalau misalnya organisasinya kecil, orangnya itu aja, siapa yang mau dikembangkan karirnya ya kan? Siapa yang mau di rolling hanya di situ-situ aja ya. Nah kemudian faktor eksternalnya misalnya orang-orang luar itu tiba-tiba dimasukkan atau direkrut karena kemampuannya yang mumpuni gitu. Ke slide. Nah yang faktor eksternal misalnya orang-orang yang berada di luar organisasi itu tiba-tiba masuk, kemudian dia berada di suatu jabatan tertentu. Itu bukan karena potensi yang dia punya, tapi karena orang dalam, nepotisme misalnya ya. Nah itu juga mempengaruhi pengembangan karir. Jadi orang-orang di bawahnya itu berdampak seperti itu ya. Action dari perusahaannya pun akan berkurang seperti itu. Jadi faktor eksternal ini juga mempengaruhi pengembangan karir. Kemudian politicking dalam organisasi. Nah ya jadi kalau di dalam suatu perusahaan atau instansi kalau ada politiknya nih di dalam nih, udah kecil banget kemungkinan buat adanya pengembangan karir. Kalian bisa lihat contohnya kayak di Pertamina lah, di ya BUMN lah ya. Nah itu sering sekali yang masuk ke dalam itu adalah orang-orang dalam. Nah ketika yang terjadi orang-orang dalam, pengembangan karir tidak terjadi ya, dan itu sangat merugikan organisasi pada dasarnya. Cuman orang-orang tertentu ini meraup keuntungan untuk dirinya sendiri. Nah kemudian budaya organisasi ini juga mempengaruhi pengembangan karir. Nah kenapa? Karena budaya kerja ini kan budaya kerja yang profesional itu beda dengan budaya kerja yang senioritas ya.
Nah, kalau misalnya yang profesional itu kan ngasih kesempatan untuk semua pegawai untuk menempati jabatan, ya kan, sesuai dengan kompetensi. Nah, tapi kalau misalnya yang menganut budaya senioritas, itu dihambat tuh pegawai yang berkualitas. Yang istilahnya yang didorong adalah orang-orang yang temennya gitu. Banyak sekali sekarang ini kita lihat, ya mungkin di sekitar kalian juga ada, itu orang-orang yang dianggap baru masuk itu nggak kompeten, kamu nggak boleh menduduki suatu jabatan, kamu baru di sini, kamu nggak tahu apa-apa. Nah, itu namanya senioritas ya, nggak ada profesionalitas di dalamnya, seperti itu. Kemudian tipe manajemen. Nah, tipe manajemen di sini apakah dia otoriter ya, apakah dia fleksibel. Nah, orang-orang yang otoriter ini biasanya sangat menghambat ya. Jadi dia itu nggak melibatkan pegawai dalam perencanaan dan pengembangan karir ya, jadi kaku sekali. Nah, kalau misalnya yang fleksibel itu biasanya demokratis, terbuka, melibatkan pegawai ya kan. Jadi perencanaan dan pengembangannya itu sangat mudah dicapai kalau yang budaya manajemennya itu fleksibel. Ya gitu. Kemudian hubungan antara pegawai dan organisasi tadi udah dijelasin ya. Oke, selanjutnya adalah jenis pengembangan karir. Sama seperti tadi, kalau yang perencanaan tadi juga ada 2, jenis pengembangan karir juga ada 2. Nah, jenis pengembangan karir secara individual itu, yang individual dulu ya kita bahas. Nah, itu yang pertama ada prestasi kerja ya. Prestasi kerja itu nah, jadi si pegawai ini bisa mengembangkan karirnya dengan jalur prestasi ya. Dengan berprestasi maka dia bisa mengembangkan sayapnya gitu, mengepakkan sayapnya di bidang yang selanjutnya gitu. Kemudian exposure ini artinya dia mengenalkan diri ke orang-orang, kayak yang cari muka lah ya, cari muka sehingga nanti dia dinaikkan, dikembangkan karirnya karena orang-orang kenal. Kalau misalnya kalian di suatu perusahaan orang-orang nggak kenal kalian, gimana coba caranya supaya orang naikin kita ya kan, kita aja nggak dikenal gitu, orang-orang nggak tahu apakah kamu eksis di dunia ini gitu ya. Nah, kemudian loyalitas pegawai. Nah, pengembangan karir ini juga bisa dilakukan dengan melalui loyalitas. Nah, pegawai yang loyalitasnya tinggi ini biasanya bekerja dengan baik ya untuk kemajuan organisasi, seperti itu. Jadi ini menambah nilai dari si pegawai. Bahkan banyak orang-orang yang meninggalkan perusahaan yang bonafit, perusahaan yang settle, hanya karena dia loyal dengan satu perusahaan ini, dan itu nilai plus untuk si perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian permintaan berhenti. Nah, kenapa permintaan berhenti bisa menjadi aktivitas dalam mengembangkan karir? Jadi ketika kita punya potensi kemudian kita tidak dihargai, kebanyakan itu diancam ataupun istilahnya ya diancam dengan berhenti bekerja. Saya mau resign aja lah, apalah posisi di sini ya kan, gaji pun dikit, padahal saya kalau ke perusahaan sana saya ditawarin ini itu gitu ya, kayak menggertak gitu. Sama kayak kalau kalian belanja ke Tanah Abang, bang ini boleh nggak kurang dari 100 jadi 50.000, kan terlalu ekstrim tuh, nggak dibolehin lah sama abangnya kan, kita pura-pura jauh, ya udahlah bang kalau kayak gitu aku pulang aja lah, kayak gitu, berharap kita dipanggil lagi seperti itu. Nah, begini juga dengan pengembangan karir ya, menggertak dengan permintaan berhenti. Kemudian melalui mentor atau senior. Nah, jadi di beberapa organisasi itu kan banyak pegawai senior atau atasan itu menjadi mentor kan bagi pegawai yang lain. Nah, itu dilakukan supaya komunikasi antar pegawai dan organisasi itu dapat terjalin dengan kedekatan hubungan antara keduanya. Jadi kalau misalnya si mentor ini ngelihat si pegawainya ini sikapnya baik, kinerjanya baik, nanti dia bisa direkomendasikan. Jadi nggak hanya melalui prestasi kerja, tapi melalui si mentor ini, melalui lidahnya si mentor, kita juga bisa mengembangkan karir kita. Kemudian yang selanjutnya adalah yang terakhir ya, yang terakhir adalah kesempatan untuk berkembang. Jadi
Kesempatan untuk berkembang di sini bisa melalui kursus, bisa melalui pendidikan ya, sekolah lagi. Nah, itu juga bisa mengembangkan karir kita. Jadi kalau misalnya kalian pengen nanti jadi administrator misalnya, ataupun menjadi sekretaris, sekarang kalian misalnya baru lulus SMK kan, nggak mau kuliah dulu atau kerja sambil kuliah dulu, kalian kerja aja dulu, kerja masuk di tempat itu, terus kalian kuliah. Nanti begitu kalian selesai kuliah, kalian di perusahaan itu akan dinaikkan jabatannya ya. Jadi dikembangkan karir kalian. Karena apa? Karena pendidikannya udah beda sama yang awal tadi, jadi gaji kalian pun akan naik seperti itu. Nah, kemudian pengembangan karir organisasi ya. Kalau yang tadi kan secara individual. Nah, kalau di organisasi itu biasanya dilakukan dengan cara memberikan motivasi. Dikasih motivasi nih supaya berprestasi terus, jadi nanti akan dikembangkan karirnya gitu ya. Kemudian ngasih informasi, ini loh jalur-jalur karir yang harus kalian tempuh nih biar karir kalian berkembang gitu. Kemudian membuat program-program pelatihan ya, kursus-kursus, diklat gitu. Terus nyuruh ngasih beasiswa misalnya, nih kamu lanjut lagi sekolah kayak gitu. Nah, itu bentuk-bentuk dari si organisasi ini ngasih istilahnya upayanya dia lah dalam mengembangkan karir si pegawai. Kemudian kita lanjut bentuk pengembangan diri ya. Bentuk-bentuk pengembangan diri, pengembangan karir ya. Bentuk pengembangan karir itu ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama, memberi kesempatan untuk bersekolah lagi.